Ya mungkin sekarang saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert sepakat nggak? Kalau ajang ini sukses, yang bangga atau reputasi ini adalah nasional, bahkan Indonesia internasional, bagaimana? Saya kira kita mesti melihat dengan jernih ya. Ini kan cuma perhelatan 45 menit dengan biaya 710 miliar ya. Bagaimana bisa dalam 45 menit kita menjadi go internasional? Sejak awal saya katakan, bukan Formula E yang membawa Jakarta dikenal dunia, tapi Jakarta justru yang mempopulerkan Formula E. Jadi Formula E yang diuntungkan dengan penyelenggaraan ini, buat masyarakat Jakarta justru ini dirugikan. Berapa banyak yang kemudian sekolah yang bisa kita perbaiki, rumah sakit di Cakung misalnya yang bisa kita perbaiki, UMKM yang bisa dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi sejak awal sebenarnya kita berharap kalaupun ini kemudian tidak jadi, jangan lagi dilaksanakan, karena dilaksanakan pun malah menambah kerugian 170 miliar begitu. Jadi memang susah kalau kita berbicara dengan data, karena saya melihat semenjak kita berdebat dalam hal ini dari mulai awal ini, saya tidak pernah melihat data yang dimunculkan, padahal kita tahu kan bahwa satu bukti itu lebih dari ribuan kata-kata, unum probationem verbatim mille verba. Oke. Itu bahasa Latinnya. Tapi Pak Gilbert sepakat tidak bahwa ajang ini sebenarnya untuk membawa nama DKI Jakarta? Apa jangan-jangan ini memang kepentingan supaya karena ini merupakan programnya Pak Gubernur ini, kebanggaannya Pak Gubernur atau bagaimana? Ya jelas ini kebanggaannya gubernur, jelas ini programnya beliau, tetapi kalau dikatakan ini diuntungkan masyarakat Jakarta, sejak awal kita menolak kok ini. Waktu awal ini dimasukkan di Komisi B, kita sudah mengatakan ini tidak akan untung. Kemudian dikatakan oleh kerugiannya hanya sedikit, waktu itu hanya berapa puluh miliar, lalu kemudian dikatakan di perhelatan kedua ini akan untung ratusan miliar malah triliunan. Kita katakan dari mana dasarnya semenjak awal? Karena dikatakan jumlah penontonnya kan banyak. Kita katakan di mana penontonnya? Tidak ada juga. Apalagi sekarang cuma 10.000, ya makin nggak jelas nih. Pak Syarif, dibantah itu tidak ada kebanggaan secara nasional internasional, ini bagaimana? Ya, saya membacanya seperti ini ya. Di antara banyak program Pak Anies ya kan, yang paling challenge menantang tuh ini ya, di antara sekian program ya. Dan ini dikatakan oleh gubernur sendiri adalah reputasi internasional. Maka mengukur reputasi nasional itu adalah pembuktian tanggal 4 Juni terlaksana dengan baik. Tapi optimis. Mari kita tunggu. Ya. Mari kita tunggu 4 Juni itu apakah terlaksana dengan baik. Saya menilai runutannya ya, tahapan-tahapannya banyak rintangan, banyak hambatan, terus kokoh. 4 Juni pasti dilaksanakan. Nah, akan dinilai di situ apakah akan menunjukkan meningkatkan reputasi internasional. Ketika dunia internasional masuk, pesan kamar dan pemberitaan dan lain sebagainya. Menurut saya akan dilihat 4 Juni nanti. Bersabar Mbak Caca, Pak Gilbert, bersabar 4 Juni. Pak Rian, sebenarnya setiap ada kebijakan dari apalah dikatakan dari pejabat publik, gubernur, presiden atau apapun itu, apakah memang kemudian kita harus mengkritik jika ada kesalahan atau mungkin sebagai masyarakat ya dukung, sukseskan gitu. Bagaimanapun juga bukannya kalau kebijakan ini berhasil, ajang ini berhasil, ya pasti adalah kebanggaan yang kemudian didapatkan. Ini bagaimana? Ya kalau sekedar ada ya ada aja Mbak. Tapi kan nggak seperti itu kebijakan publik. Jadi begini ya, di dalam ilmu menyelenggaraan pemerintahan, membangun kebijakan publik itu harus melakukan kolaborasi dengan, terutama dengan mereka-mereka yang diperkirakan memberikan kontribusi. Tadi Mas Sadi lupa saya dari Mas Syarif tadi betul mengatakan Bapak tidak bisa memberikan pertimbangan yang fair. Lah bagaimana Pak Gubernur sebagai seorang pakar, beliau juga tidak mengapa pakar-pakar yang lain dilibatkan. Ini kan seperti pembuatan kebijakan di ruang gelap saja. Saya punya kolega teman-teman yang itu pakar juga itu ya. Hampir dikatakan tidak, yang dilibatkan hanya tim tim TGPU apa itu. Jadi dengan demikian saya sarankan memang sejak awal sebagai seorang akademisi, doktor gitu kan ya. Mbok itu kalau buat kebijakan kolaborasi di Jakarta banyak orang pandai dan kita kalau dekolaborasi itu tidak mau minta duitnya tapi kita punya KTP JKI menghebatkan. Jadi jangan takut dulu. Ketika takut transparan, takut terbuka jadi masalah. Ini yang saya sebut sebenarnya. Ini kalau mau ekstrim ya.
ini bentuk kebijakan feodal. Feodal itu apa? Aku maunya itu ya kerjakan. Nanti semuanya diatur supaya ke situ. Nanti ada ini, ada itu. Nah, ini enggak boleh lagi. Jakarta adalah percontohan nasional. Jadi saya nggak pernah mengkritik, tapi saya membawa bersama-sama jadi hebat. Nah, kalau masalah ini, masalah KPK, saya katakan saya nggak pengen orang masuk KPK, apalagi Pak Gubernur. Tetapi harus lihat worst skenario-nya supaya kita tidak terjadi hal yang paling buruk. Ya. Oke, kita bilang nanti, bagaimana kalau gagal? Gagalnya itu bagaimana? Tapi jangan hitung sendirian. Jakarta punya semua orang loh ya, pakarnya banyak. Kenapa nggak diajak? Dilupakan semuanya. Jadi nggak bisa one man show saja. Ajak semua orang, karena kita masuk zaman namanya kebijakan kolaborasi. Ajak saja, dirangkul saja. Nggak usah kemudian, nanti kritik mengecam. Sudahlah, kita bareng-bareng saja. Dan nggak usah takut untuk saling memberikan masukan tadi. Baik, terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Syarif, terima kasih Pak Gilbert. Bagaimanapun juga, masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan masyarakat? Kita lihat saja pro dan kontra yang kemudian bermunculan. Sambil kita tunggu ajang ini Juni, pemirsa. Ini menjadi, ya boleh suruh waktu sudah habis Pak Gilbert. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita tunggu ajang formula ini akan seperti apa. Saya Caca Anissa menutup. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.